Halo semuanya, sadar nggak sih kalau misalnya di masa yang sekarang ini teknologi itu membawa kita ke revolusi industri 4.0. Tapi sebelum masuk ke revolusi industri 4.0, yuk kita bahas revolusi industri yang terjadi sebelum-sebelumnya. Jadi, revolusi industri pertama terjadi pada abad 18 dan pada waktu itu manusia menjadikan mesin uap sebagai dasar alat produksi mereka. Saat itu, terjadi perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi yang memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dunia. Revolusi industri 1.0 melahirkan sejarah ketika tenaga manusia dan hewan digantikan oleh kemunculan mesin, yaitu mesin uap. Revolusi ini dicatat oleh sejarah berhasil mengangkat naik perekonomian secara dramatis, di mana selama 2 abad setelah revolusi industri, peningkatan rata-rata pendapatan per kapita negara di dunia meningkat menjadi 6 kali lipat. Revolusi industri yang kedua terjadi pada awal abad 20 yang membuat listrik menjadi dasar alat produksi manusia menggantikan uap. Revolusi industri ini ditandai dengan penemuan tenaga listrik. Revolusi terjadi dengan terciptanya lini produksi yang menggunakan ban berjalan. Hal ini mengakibatkan proses produksi berubah total karena untuk menyelesaikan satu mobil tidak diperlukan satu orang untuk merakit dari awal hingga akhir. Para perakit dilatih untuk menjadi spesialis yang mengurus satu bagian saja. Revolusi industri kedua juga berdampak pada kondisi militer pada Perang Dunia II. Ribuan tank, pesawat, dan senjata diciptakan dari pabrik yang menggunakan lini produksi dan ban berjalan. Hal ini terjadi karena adanya produksi massal. Revolusi industri yang ketiga terjadi pada tahun 1970-an. Dan ketika itu, komputer dan mesinlah yang menjadi dasar alat produksi manusia. Jika revolusi pertama dipicu oleh mesin uap, revolusi kedua dipicu oleh ban berjalan dan listrik, revolusi industri yang ketiga dipicu oleh teknologi komputer dan robot. Teknologi ini membuat pabrik-pabrik industri lebih memilih mesin ketimbang manusia. Apalagi mesin-mesin yang dibuat adalah mesin-mesin canggih dan memiliki kemampuan untuk memproduksi berlipat-lipat kali daripada mesin-mesin sebelumnya. Hal ini menyebabkan mesin-mesin canggih banyak diproduksi. Sedangkan revolusi industri 4 atau yang lebih kenal dengan revolusi industri 4.0 adalah masa di mana manusia menjadikan teknologi otomatisasi dan teknologi cyber sebagai dasar dari alat untuk produksi. Hal ini disebabkan oleh kemajuan yang begitu pesat sehingga manusia ingin menekan biaya produksi untuk meningkatkan pemasukan. Revolusi industri 4.0 adalah tren di dunia industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Istilah ini, revolusi industri 4.0, berasal dari sebuah proyek dalam strategi teknologi canggih pemerintah Jerman yang mengutamakan komputerisasi pabrik. Jika dibiarkan, manusia dapat kehilangan pekerjaannya karena kinerja manusia dapat digantikan oleh kinerja mesin dan komputer. Berikut ada 10 skill yang dapat kita kembangkan agar generasi kita dapat menghadapi revolusi industri 4.0. Yang pertama, ada kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang kompleks.
kemampuan menyelesaikan masalah yang rumit, kemampuan menyelesaikan masalah yang berulang kali terjadi, dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di lingkungan kita. Yang kedua, kemampuan untuk berpikir secara kritis. Kemampuan melihat masalah dalam gambaran besar sehingga kita bisa mengetahui kejanggalan-kejanggalan atau hal-hal yang tidak masuk akal sehingga bisa dikritisi. Yang ketiga, kreativitas. Kemampuan menciptakan hal-hal baru atau cara yang baru yang tidak pernah ada sebelumnya. Yang keempat, ada kemampuan untuk mengelola orang. Kemampuan berkoordinasi dengan orang lain, dengan departemen lain. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan bersama. Yang kelima, kemampuan berkolaborasi dengan orang lain, berdiskusi kelompok, berorganisasi yang baik, dan kemampuan untuk menyampaikan ide atau gagasan yang positif. Yang keenam, ada kecerdasan emosional untuk mengelola diri sendiri, mengelola orang lain, dan mampu berinteraksi secara positif antara satu individu dengan yang lainnya. Yang ketujuh, kemampuan menilai dan mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Yang kedelapan, kemampuan untuk berorientasi memberikan pelayanan yang terbaik, serta kemampuan untuk memberikan pelayanan yang lebih dari harapan para customer. Yang kesembilan, negosiasi atau kemampuan untuk meyakinkan orang lain agar apa yang kita usulkan merupakan solusi yang win-win solution. Yang terakhir, ada fleksibilitas kognitif atau kemampuan untuk beradaptasi terhadap hal-hal baru di era yang serba tidak pasti ini. Apabila 10 skill tersebut dapat kita kembangkan, kita tidak perlu takut akan adanya revolusi industri 4.0. Justru, kita dapat memanfaatkannya untuk mendapat kehidupan yang lebih baik. Yuk, kita kembangkan diri kita agar generasi kita siap menghadapi revolusi industri 4.0.